Iya, iya. Memang gini ya, putusan MK ini kita melihat putusannya bermasalah. Kami juga banyak pihak yang membaca dan tentunya ahli-ahli hukum juga menjelaskan soal itu. Dan kita kalau tidak membicarakan soal putusan itulah, bagaimana pola pikir dan lain-lain, walaupun itu ada legal policy dan segala macam, kita lihat pemberlakuannya kan itu. Dalam pemberlakuannya, jelas di situ tidak ada satupun alasan yang menggambarkan bahwa itu diperlakukan sekarang. Toh juga ada azas tentang retroaktif yang tidak boleh dilakukan, harus dilakukan untuk ke depan. Saya khawatir ada pihak yang memaksakan kehendak. Tentunya memaksakan kehendak ini bukan dalam kasus korupsi, tapi untuk hal yang sebaliknya. Kalau sampai itu kemudian tidak dilakukan, maka itu adalah pukulan berat buat pemberantasan korupsi dan itu menyenangkan sekali buat koruptor. Kenapa bisa begitu? Karena kita lihat saja sekarang kan pemberantasan korupsi di KPK juga tidak kelihatan gitu. Bahkan perkara-perkara besar yang harus ditangani mereka nggak tangani. Justru malah pimpinan KPK-nya bermasalah dengan dugaan perbuatan korupsi gitu. Dan ini baru pertama kali dan ini suatu hal yang sangat luar biasa. Saya khawatir kemudian pemerintah salah dalam mengambil suatu langkah, yaitu dengan memberikan perpanjangan kepada Firly Bahuri dan kawan-kawan. Dan itu kalau itu terjadi, saya yakin akan berdampak kepada indeks persepsi korupsi Indonesia dan yang rugi adalah negara dan kita semua. Jadi kita doakan saja Pak Presiden tidak kemudian salah dalam mengambil sikap. Toh juga dalam aturan hukumnya tidak ada suatu hal yang disebut memaksa keadaan itu. Dan dalam hukumnya pun mestinya harus dipandang sebagai hal yang perspektif ke depan, jadi bukan suatu hal yang retroaktif. Oke Bang, artinya Bang, kalau sampai saat ini belum ada pansel capim KPK, artinya Presiden cenderung sekarang mau menerapkan secara retroaktif gitu? Ya, saya tentunya tidak tahu ya apa yang terjadi di sana. Cuman kita tentunya sudah mendengar bahwa Mensesnek sudah menyampaikan akan segera membentuk pansel. Ya sekarang ini tentunya kita berharap dampak dari sikap pemerintah untuk memilih apakah dibentuk pansel atau diperpanjang ini benar-benar bisa dicermati. Jadi jangan sampai kemudian sikapnya justru malah merugikan kepentingan pemberantasan korupsi. Karena tadi saya katakan ini bukan sekedar merugikan pemberantasan korupsi saja, tapi saya yakin kalau kemudian yang dilakukan justru memperpanjang dan itu menjadi masalah, yang terjadi akan berdampak kepada investasi, ekonomi dan lain-lain. Jadi ini, saya nggak bisa mikirkan apa yang jelek sekali. Jadi sebenarnya ini bolanya ada di tangan Presiden sekarang mengenai soal putusan MK ini. Ya, dan saya pikir tidak ada alasan untuk pemerintah tidak melanjutkan pembentukan pansel dan melakukan pemilihan pimpinan KPK. Sudah deh, cukup pimpinan KPK bermasalah gitu ya. Masalahnya juga belum diusut, ya. Kita juga belum mendengar ada upaya yang sungguh-sungguh untuk bisa memproses orang-orang yang berbuat salah itu. Dan logikanya, kalau sudah sebagai pejabat penegak hukum, mestinya level etiknya tinggi. Ya, etiknya juga bermasalah, terus apa yang mau diharapkan? Ya. Bang, artinya berarti Bang Novel mendorong pemerintah atau Presiden untuk segera membentuk pansel. Ya, saya pikir tentunya saya juga memandang seperti itu. Jadi mestinya Presiden segera membentuk pansel. Jangan biarkan kemudian kondisi KPK semakin buruk karena dipimpin oleh pimpinan KPK yang bermasalah. Jangan juga kemudian berdampak kepada kepercayaan masyarakat, termasuk juga kepercayaan dunia usaha yang tergambar di KPK. Dan itu tentunya ya rugi kita semua karena dampaknya bukan hanya terkait dengan korupsi saja, tapi juga investasi dan ekonomi. Ya. Oke, terima kasih ya.